jiwa raga Indonesia is the most beautiful land in the universe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Adi Memutar dari mahasiswa UIN Wali Songo Semarang, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan di video ini saya akan menjelaskan beberapa materi. Dan di video ini teman-teman akan tahu seberapa jauh teman-teman sudah mengamalkan ajaran-ajaran dan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Maka dari itu, tonton video ini sampai selesai. Yuk. Oke teman-teman, kita memasuki materi yang pertama, yaitu filsafat dasar Pancasila. Pancasila bisa kita bagi menjadi tiga, yaitu Pancasila, etimologis Pancasila, historis Pancasila, terminologis Pancasila. Etimologis Pancasila. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila berarti dasar. Sila juga diartikan sebagai aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan yang menurut adab, sopan santun, akhlak, dan moral. Historis Pancasila. Pengertian Pancasila secara historis berarti perumusan Pancasila sebagai dasar negara, tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama, Dr. Rajiman Widiyodiningrat mengajukan suatu masalah, khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. Terminologis Pancasila. Secara terminologi, Pancasila dapat diartikan sebagai 5 prinsip dasar negara. Pasca kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945, keesokan harinya PPKI mengadakan sidang sebagai sarana untuk melengkapi alat-alat kelengkapan negara yang telah merdeka. Dalam sidang tersebut telah berhasil mengesahkan UUD Negara Republik Indonesia yang selanjutnya dikenal dengan nama UUD 1945. Pada saat sidang pengesahan UUD 1945 beserta pembukaannya oleh PPKI, naskah Pancasila yang terdapat dalam bagian pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Next, materi yang kedua, urgensi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan bisa kita bagi menjadi dua, yaitu pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila merupakan memberikan pemahaman dan penghayatan kepada masyarakat dan mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Tujuan mempelajari Pancasila. Nah, di sini tujuan mempelajari Pancasila bisa kita bagi menjadi dua, yaitu secara jangka pendek dan secara jangka panjang. Secara jangka pendek, kita dapat mengetahui Pancasila secara benar, kemudian mempelajari Pancasila secara ilmiah, memiliki kesadaran tentang dasar filsafat negara, kemudian kesadaran bernegara. Dan secara jangka panjang, kesadaran akan kebenaran dan kegunaan Pancasila, kemudian kita mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kemudian kesadaran bernegara. Pendidikan Pancasila bisa kita amalkan sebagai pengantar, sebagai Pancasila sebagai dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi nasional, Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai sistem etika, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pendidikan kewarganegaraan. Pemahaman mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, serta implementasinya dalam membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan yaitu sebagai pengantar identitas nasional, integrasi nasional, konstitusi di Indonesia, kewajiban dan hak negara dan warga negara, dinamika demokrasi di Indonesia, penegakan hukum di Indonesia, wawasan Nusantara, ketahanan nasional. Kita memasuki materi yang ketiga, yaitu Pancasila sebagai nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai moral dan agama dalam Pancasila. Moral berasal dari kata mos atau muris, kesusilaan, tabiat, kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Seorang pribadi yang taat kepada aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan norma yang berlaku dalam masyarakatnya dianggap sesuai dan bertindak benar secara moral. Pengertian moral menurut Suseno 1998 adalah ukuran baik buruknya seseorang, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat dan warga negara. Sedangkan menurut Oskar dan Wilhelm 1997, moral adalah prinsip baik buruk yang ada dan melekat dalam diri individu atau seseorang. Pengertian nilai dalam Pancasila. Nilai atau value termasuk bidang kajian filsafat. Persoalan-persoalan tentang nilai dibahas dan dipelajari salah satu cabang filsafat, yaitu filsafat nilai atau aksiologi, theory of value. Filsafat sering juga diartikan sebagai ilmu tentang nilai-nilai. Istilah nilai dalam bidang filsafat dipakai untuk menunjuk kata benda abstrak yang artinya keberhargaan, worth, atau kebahagiaan, goodness, dan kata kerja yang artinya suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakukan penilaian. Menurut Walter G. Everett, nilai dibagi menjadi 5, yaitu 5 bagian sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai ekonomi atau economic values, yaitu nilai-nilai yang berhubungan dengan sistem ekonomi. Hal ini berarti nilai-nilai tersebut mengikuti harga pasar. Yang nomor 2, nilai-nilai rekreasi atau recreation values, yaitu nilai-nilai permainan pada waktu senggang sehingga memberikan sumbangan untuk mensejahterakan kehidupan maupun memberikan kesegaran jasmani dan rohani. Yang nomor 3, nilai-nilai perserikatan atau association values, yaitu nilai-nilai yang meliputi berbagai bentuk perserikatan manusia dan persahabatan kehidupan keluarga sampai dengan tingkat internasional. Nomor 4, nilai-nilai kejasmanian atau body values, yaitu nilai-nilai yang berhubungan dengan kondisi jasmani seseorang. Yang nomor 5, nilai-nilai watak atau karakter values, nilai yang meliputi semua tantangan, kesalahan pribadi dan sosial termasuk keadilan, kesediaan menolong, kesukaan pada kebenaran, dan kesediaan mengontrol diri. Nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. Saling mencintai sesama manusia. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepa selera. Tidak semena-mena terhadap orang lain. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Berani membela kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Dikembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nilai yang terkandung dalam sila persatuan Indonesia. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara. Kepentingan pribadi atau golongan. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Cinta tanah air dan bangsa. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia.
memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Nilai yang terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak pada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan yang adil diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain, tidak bersifat boros. Oke, next materi yang keempat, topik hakikat nasionalisme, etika politik dan Pancasila, etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Etika politik dan Pancasila. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Dalam menjalankan etika politik, pada dasarnya seorang pejabat memiliki kebebasan dalam berperilaku guna mewujudkan seni dan kreativitas dalam menjalankan suatu kekuasaannya. Akan tetapi kebebasan itu harus pula berdasarkan kesusilaan etika. Tugas dan fungsi etika politik. Tugas etika politik bersifat subsidiar. Dalam hal ini, membantu agar pembahasan masalah ideologi dijalankan secara objektif melalui argumen-argumen yang dapat dipahami oleh semua orang yang mengerti masalah. Fungsi etika politik terbatas pada penyediaan pemikiran-pemikiran teoritis untuk mempertanyakan dan menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab, rasional, objektif, dan argumentatif. Etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Saat ini tampaknya kebutuhan akan norma etika untuk kehidupan berbangsa dan bernegara masih perlu bahkan amat penting untuk ditetapkan. Hal ini terwujud dengan keluarnya ketetapan NPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat bertujuan untuk 1. Memberikan landasan etik moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan kebangsaan dalam berbagai aspek. Nomor 2, menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Dan yang nomor 3, menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Oke, kita masuk ke materi yang nomor 5, yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Ideologi. Pengertian ideologi. Ideologi merupakan hasil pemikiran yang isinya mencakup nilai-nilai tertentu demi mencapai sebuah tujuan tertentu yang ingin dicapai. Karakteristik ideologi. Ideologi memiliki sejumlah karakteristik tertentu. Nomor 3, makna ideologi bagi negara. Makna ideologi adalah sebagai keseluruhan pandangan cita-cita, keyakinan, dan nilai bangsa yang secara normatif perlu diwujudkan. Nomor 4, Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ideologi merupakan satu kesatuan sistem ide-ide yang menawarkan rasionalisme pandangan hidup, yang kemudian dijadikan pedoman tentang benar dan salah serta dorongan untuk bertindak. Fungsi ideologi sebagai struktur kognitif dan orientasi dasar. 1. Struktur kognitif. 2. Orientasi dasar. Yang pertama, struktur kognitif. Fungsi ideologi sebagai unsur kognitif adalah segala pengetahuan dan pandangan yang merupakan landasan untuk memahami segala kejadian yang terjadi di sekitarnya.
Struktur kognitif ini menjadi pacuan dalam memahami dan menyikapi segala persoalan yang menghadapi sekelompok masyarakat atau bangsa ketika menghadapi masalah tertentu. Dan yang nomor 2 yaitu orientasi dasar. Fungsi ideologi sebagai orientasi dasar artinya membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan masyarakat. Ideologi dalam hal ini berfungsi untuk menentukan suatu arah dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Fungsi ideologi. Fungsi ideologi sebagai norma yang menjadi pedoman. Kemudian fungsi ideologi sebagai jalan menentukan identitas diri. Yang nomor 3, fungsi ideologi sebagai kekuatan untuk mencapai tujuan. Dan yang nomor 4, fungsi ideologi sebagai sumber edukasi masyarakat. Oke, kita memasuki materi yang ke-6 yaitu topik Islam dan Pancasila. Peran Pancasila dalam membangun negara yang demokratis. Pengertian demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang mana seluruh masyarakatnya mempunyai hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang nantinya dapat mengubah hidup mereka. Dalam perumusan pengembangan dan pembuatan hukum, demokrasi mengizinkan masyarakat yang ikut serta secara langsung atau melalui perwakilan. Demokrasi sendiri mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Pengertian tersebut juga dikemukakan oleh Abraham Lincoln. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi dalam intinya, dalam demokrasi semua diberi hak yang sama, sedangkan demokratis adalah cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Nilai-nilai Pancasila yang membangun negara demokratis. Pancasila tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang berkualifikasi sebagai dasar negara serta mengandung filosofi politik. Dikarenakan Pancasila adalah objek khusus yaitu konteks kehidupan bernegara. Pancasila menjadi sumber hukum karena negara Indonesia adalah negara hukum yang dimana mementingkan aspirasi masyarakat dan HAM. Hal tersebut terkandung dalam nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam setiap silanya sangatlah banyak sehingga nilai tersebut dapat menjadi acuan atau sumber utama untuk masyarakat Indonesia menjadi negara yang demokratis. Sila yang ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang mempunyai arti bahwa rakyat Indonesia mempunyai hak untuk memilih kepercayaannya tanpa adanya unsur pemaksaan karena Indonesia memiliki berbagai macam agama yang dianut. Masyarakat Indonesia saling menghargai agama satu sama lain. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempunyai arti bahwa manusia sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap makhluk yang beradab. Sila ketiga yaitu berbunyi Persatuan Indonesia, yang artinya bahwa negara Indonesia terbentuk melalui proses penyatuan berbagai unsur, suku bangsa dengan kondisi eksistensial atau keberadaan masing-masing, menjadi satu kesatuan bangsa yang sepakat hidup dalam wadah satu negara. Yang keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Berdasarkan asas tersebut, artinya rakyat Indonesia mempunyai hak untuk menyampaikan aspirasinya, serta menjadi perwakilan rakyat untuk menyampaikan aspirasi para rakyat Indonesia. Sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya bahwa setiap warga harus mempunyai keadilan yang sama bagi dari segi hukum maupun segi sosialnya, tanpa membedakan latar belakang dari rakyat tersebut. Sila kelima ini mempunyai prinsip asasi yaitu 1. Keadilan, 2. Keadilan sosial, 3. Kesejahteraan lahir dan batin, 4. Kekeluargaan dan kegotong royongan, dan yang kelima etos kerja. Islam dan Pancasila. Proses dialogis antara Islam dan Pancasila merupakan sebuah perjalanan panjang sejarah Indonesia. Pancasila bukanlah Islam, tetapi Pancasila memperoleh ruh yang menghidupkannya melalui Islam. Islam merupakan sebuah agama universal. Ia bukan sekedar pelaksanaan ibadah kepada Tuhan, melainkan merupakan bentuk pelaksanaan
hubungan kebajikan antara sesama makhluk, juga kepada alam ciptaan Tuhan. Dalam telaah Islam, sebagai konsep yang utuh tersebut telah menimbulkan perdebatan ideologis, filosofis dalam hubungannya dengan negara. Pemahaman terjadinya benturan antara hukum Islam, syariah, dan hukum negara hingga kini masih terus muncul. Sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini merupakan sila pertama dalam urutan sila Pancasila. Perdebatan sila Pancasila yang memuat nilai ketuhanan ini menjadi mengemuka ketika muncul pertanyaan mendasar, siapakah yang dimaksud dengan ketuhanan yang Maha Esa? Secara historis, kultural, bangsa Indonesia telah mengenal konsep Tuhan melalui beragam cara. Sejak masa penyembahan roh, arwah, dewa-dewa yang mengacu kepada konsep politisme hingga pengakuan tunggal atas Tuhan atau monotisme. Sila kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila menunjukkan sebuah kesadaran sikap penghargaan atas nilai-nilai kemanusiaan tanpa mengandung suku, agama, bangsa, dan negara. Kemanusiaan melampaui batas negara, ia adalah sikap untuk dengan sadar menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan menolak sikap konvenisme yang mementingkan kebenaran dirinya dibandingkan manusia yang lain. Sila yang ketiga, sila persatuan Indonesia, persatuan Indonesia. Sila ini mengandung makna sebuah persatuan berbagai ragam bahasa, budaya, suku, dan beragam kehidupan manusia Indonesia. Inilah semangat nasionalisme Indonesia yang beragam. Penghargaan atas keberagaman dalam persatuan dalam Islam tergambar jelas dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13. Ayat tersebut di atas menggambarkan bagaimana Tuhan menciptakan manusia dalam beragam budaya. Sila keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Al-Quran Surat Al-Imran. Islam adalah agama yang mengutamakan kemaslahatan umat. Dengan demikian menjadi logis bahwa Islam mengutamakan musyawarah dan kerjasama konstruktif untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Kerjasama dan sikap saling menolong begitu utama dalam Islam. Sila yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berkait dengan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat yang Indonesia. Dan Islam telah mencanangkan bentuk masyarakat yang berkeadilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 19. Berdasarkan ayat tersebut di atas, maka harta harus beredar secara adil kepada masyarakat secara adil. Kita masuki materi yang ketujuh, yaitu pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pengamalan nilai-nilai Pancasila. Nilai religius adalah nilai-nilai kehidupan yang berkaitan dengan kerohanian yang tertinggi dan mempunyai sifat yang mutlak dan abadi serta bersumber dari kepercayaan dan keyakinan manusia. Contoh, beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dan ada pula sanksi yang diberikan kepada orang yang melanggar kasus ini seperti penistaan agama lain. Sanksi yang diberikan adalah dihukum sesuai agama yang dianutnya dan dihukum sesuai undang-undang yang berlaku. Kemudian nilai kemanusiaan adalah nilai-nilai yang sifatnya universal dan dapat dikembangkan untuk membuat karakter seseorang seperti kebijakan, kedamaian, kasih sayang, dan kekerasan. Contoh, saling menyayangi antar sesama manusia, dan ada pula sanksi bagi orang yang melanggar kasus ini seperti sering mengambil hak orang lain demi kepentingan pribadi. Sanksi yang diberikan adalah dijauhi banyak orang, tidak mendapat teman, dan hukuman perdata. Kemudian nilai persatuan bangsa. Nilai ini hampir sama dengan Bhinneka Tunggal Ika yang mempunyai arti berbeda-beda tapi tetap satu jua. Kesimpulannya adalah nilai persatuan adalah suatu sifat dan situasi yang di negara Indonesia harus sesuai dengan hakikat satu. Contoh, ikut berpartisipasi, kompak dalam pengembangan persatuan Indonesia, dan ada pula sanksi yang diberikan jika melanggar kasus ini seperti tidak adanya toleransi dalam ras dan yang lainnya.
Sanksi yang diberikan adalah dicemoohkan masyarakat sekitar dan dijauhi dan mendapatkan hukum perdata. Kemudian nilai kerakyatan adalah nilai Pancasila yang terkandung pada sila keempat yang mempunyai arti sesuai pemerintahan dari rakyat dengan cara musyawarah, mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Contoh melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab, dan ada pula sanksi yang diberikan jikalau melanggar kasus ini seperti sering mengabaikan pendapat orang lain dan sering menghakimi sendiri tanpa adanya musyawarah. Sanksi yang diberikan adalah dijauhi masyarakat dan tidak dianggap sebagai masyarakat dan mendapat hukum perdata. Dan yang terakhir, nilai keadilan sosial yang terdapat pada sila kelima. Ini mengandung makna bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan sosial baik dari segala aspek, sehingga terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Contoh tidak menggunakan hak milik untuk merugikan kepentingan umum, dan ada pula sanksi bagi orang yang melanggar nilai tersebut, seperti sering membedakan hak manusia dari segi apapun dan sering menyalahgunakan jabatan hingga membuat orang lain sengsara. Sanksi yang diberikan adalah dijauhi masyarakat dan diturunkan jabatannya dan mendapat hukum perdata. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga materi apa yang sudah saya jelaskan tadi dari awal sampai akhir semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan baik itu kata itu yang belum berkenan di hati teman-teman semua maupun itu disengaja walaupun tidak, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.